Saat kita bilang kecil ataupun besar, ada yang tahu nih Bunda yang ada di rumah. Standarnya kecil sama besar itu apa? Patokannya apa kita mengatakan besar atau kecil? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komen. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya parents hebat yang ada di rumah? Masih adakah Bunda yang mengatakan kepada anak-anaknya, kamu masih kecil, tapi di satu sisi yang lain nanti dikatakan bahwa kamu kan sudah besar, seperti itu. Nah, kalau ada yang masih seperti itu boleh tulis di kolom komentar. Bunda dan para pendidik yang lain, terutama para pendidik di pendidikan anak usia dini, begitu ya, di usia anak-anak balita kita, materi ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena apa? Karena jangan sampai apa yang kita ucapkan kepada anak-anak kita membuat dia bingung, membuat dia tidak jelas. Mana aku ini sudah besar atau masih kecil? Semisal saat anak ingin belajar memotong sayuran menggunakan pisau, masih banyak orang tua yang mengkhawatirkannya, sehingga pasti akan mengatakan, jangan, kamu masih kecil, nanti berbahaya, nanti tanganmu bisa berdarah loh. Nah, tapi ternyata di satu saat ketika dia diminta tolong untuk mengembalikan piring bekas makannya ke tempat cuci piring atau membuang sampah di tong sampah, dan dia tidak melakukannya, lantas kita marah ataupun kecewa dan mengatakan, kan sudah besar, masa nggak bisa sih bantu mama? Nah loh, ada yang mengatakan besar kemudian dikatakan kecil. Bunda, saya pengen tahu, ada yang bisa memberi jawaban kira-kira kecil dan besar itu pakai patokan apa? Anak balita dikatakan kecil atau dikatakan besar itu pakai standarnya apa? Yang punya jawaban boleh ditulis di komentar, kolom komentar. Kita sharing bersama-sama ya Bun ya. Kalau nanti ada permasalahan apa atau apa yang ingin dibahas di sini boleh minta request apa, materi apa begitu boleh Bun. Karena Bunda, kita nggak bijak kalau kita menilai anak kecil dan besar berdasarkan badannya yang besar ataupun tinggi badannya begitu. Nah, kita nggak bijak. Karena standar itu tidaklah tepat. Nah, lantas bagaimana nih Ayah Bunda solusinya agar anak-anak tidak bingung? Dan bagaimana kita memahamkan kepada anak-anak tentang dirinya? Yang pertama adalah sebutkan dengan jelas usianya. Nah, kalau ini kan memang tepat Bun. Dia misalkan umurnya 3 tahun, maka kita sebutkan usianya 3 tahun. Ketika dia bermain pisau, kita sampaikan, adik masih 3 tahun, belum boleh menggunakan pisau dapur, bisa berbahaya. Kita mainan dengan pisau mainan ya, mainan masak-masakan ya. Jelas bahwa dia memang sedang 3 tahun. Atau ketika dia memang harus melakukan sesuatu yang sudah semestinya pada tahap perkembangan dia sudah harus bisa melakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya pada anak usia 3 tahun, kita sampaikan, kakak sudah 3 tahun sehingga bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini anak jelas bahwa usiaku 3 tahun. Orang tua pun juga akan tahu, akan paham bahwa anak usia tahun perkembangannya apa saja. Tentunya kita yang sudah berbekal parenting, tentunya kita yang sudah berbekal pengetahuan akan tahu apa tahap perkembangan anak di usia 3 tahun, apa yang bisa dilakukan atau apa yang belum boleh dilakukan atau boleh dilakukan dalam pengawasan dan pantauan orang tua. Nah, yang kedua yaitu sebutkan kelasnya kalau dia sudah sekolah. Untuk anak balita kita sebutkan ada 3 usia, ada 3 tingkatan jenjang pendidikan ya. Ada tingkatan jenjang pendidikan, ada playgroup, kemudian ada TKA dan TKB. Nah, ini bisa loh para bu guru, para pendidik begitu mengatakan ketika dia melakukan sesuatu, adik masih playgroup. Mainan yang naik tinggi itu untuk anak-anak yang sudah TKB. Nah, begitu juga dengan ketika yang TKB misalkan melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dikerjakan, para pendidik bisa mengatakan, kakak sudah TKB. Kalau TKB sudah siap untuk ke kamar mandi sendiri, sudah tidak
sudah tidak buang air kecil di celana, misalkan seperti itu. Nah, 2 standar ini Bunda, ketika kita mengucapkannya, maka hal ini akan memperjelas fungsi dari kemandiriannya. Dengan sering kita menggunakan komunikasi ini, anak akan tahu bahwa usiaku ini, bahwa sekolahku aku sekarang kelas ini. Nah, itulah patokan yang jelas. Nah, itulah kata-kata tempat, kata-kata kalimat yang tidak membingungkan yang kita berikan kepada anak tentang kecil dan besar. Semoga dengan kita sudah mengetahui materi ini, Bunda, kita sudah tidak mengucapkan kamu masih kecil, nggak boleh. Atau kamu kan sudah besar. Nah, besar dan kecil pakai standarnya apa? Oleh karena itu, usia dan jenjang sekolah atau jenjang pendidikan pada anak usia dini ini, itulah yang kita sebutkan. Semoga bermanfaat ayah bunda yang ada di rumah. Salam parents hebat.